Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke teman-teman, aku ingatkan lagi, semoga kita akan tetap bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Aku kembali lagi ke dalam cerita horor pendek yang akan kubacakan. Judulnya adalah Hitung Langkah Kami. Jangan masuk. Satu langkah tak membawamu kembali. Satu langkah membawamu akan maut. Jangan masuk, tak ada pintu keluar, tak ada kesempatan hidup. Awas, nanti roboh. Tidak, iya tidak. Jangan lebay lah, bikin grogi aja sih. Protesku ketika keempat orang ini nyaris membuatku merobohkan stako. Namun bukan Hesha namanya, jika gagal bermain stako, the queen of stako. Keempat orang yang sama sekali tak ingin kuakui sebagai teman itu menghembus nafas kesal saat stako belum roboh di tanganku. Meski pondasinya sudah bergoyang miring, layaknya menara Pisa. Ayo Van, giliran lo, ujarku sambil mencomot satu slice pizza yang sempat ku terlantarkan di lantai karena terlalu sibuk dengan stako. Ivan menghembus napas panjang sambil menatap serius stako yang tak imbang, seakan-akan sudah siap roboh kapan aja. Gue gak sanggup, ujarnya dengan nada lebay. Jangan cemen lo Van, celetuk Nona. Buruan Gih, atau gue potong punya lo sekarang juga. Punya gue yang mana Non? Yang panjang? Ivan balik menggoda Nona dengan wajah yang syok dan dibuat-buat. Aku sangat benci mereka berdua. Tak lama lagi perbincangan akan diliputi omongan plus-plus ala mereka yang akan membuat pizzaku jadi aneh. Apa sih lo Van? Lo gak lihat mukanya Hesha udah kayak musam gitu. Yang panjang itu apa? Itu loh, pizza. Lo sih otaknya gak beres. Nona terbahak-bahak karena berhasil melihat wajah tak sedapku. Jangan buat pizza gue jadi rasa aneh-aneh cuma karena kalian berdua. Ivan menangkupkan tangan yang besar ke atas kepalaku. Non, kalau ngomong suka ngaco, pizza dipotong. Katakan yang sejujurnya Non. Jangan ada dusta di antara kita. Ya kan Hesha sayang? Candanya sambil mengelus puncak kepalaku. Cie sayang cie, goda Mela dengan Cika bersamaan. Ivan kalau bercanda suka ngajak baper ya, tambah Cika. Jangan baper ya Hes, Ivan cuma bercanda kok. Ivan tertawa sambil mengelus kepalaku. Aku baru sadar, tangannya sedari tadi yang dipakai untuk makan pizza. Dan dia pasti belum cuci tangan. Ivan, pinggirin tangan lo dari rambut gue. Atau gue tendang harta lo, ancamku. Refleks, Ivan langsung mengangkat tangannya dari rambutku seraya menatapku takut. Lo nakutin gue Hes. Harta gue mau lo rebut seenaknya. Mending gue bawa ke kasur. Aku memukuli punggung Ivan tanpa ampun saat ketiga temanku yang lain menertawai ucapan Ivan yang sama sekali tidak senonoh. Ting tong, ting tong. Nona berlari berniat membuka pintu begitu mendengar suara bel. Awas orang jahat, teriakku memperingati. Padahal itu paling Reno. Ketiga temanku melakukan hal serupa, meneriakkan kata orang jahat. Dan ada apa Pak Sapam yang datang. Tolong jangan ramai-ramai, sudah malam. Tolong diperhatikan. Ini sudah peringatan kedua di kamar 203 ya. Kami berlima saling lirik saat momen ini membuat kami bungkam 1000 bahasa. Aku mengecek jam di ponselku yang sudah menunjukkan 10:30. Gue pikir itu Reno, ujarku pelan. Me too, tambah Cika. Kalian sih rame banget, peringatan kedua. Kalian ngapain aja? Sampai ada 2 peringatan, parah. Cewek-cewek berandalan, salah masuk kamar gue. Gue kira di sini ceweknya kalem. Jadi diajak ngasur nurut aja. Ternyata kalian spesialis gue. Seperti biasa, Ivan tampil dengan gaya sok bijaksana, padahal zong. Masa bodoh Van, jawab Nona. Ting tong, ting tong. Nona yang masih di depan pintu melirik pintu curiga. Satpam datang lagi kan? Gara-gara lo sih Van, ribut aja, omelku. Nona membuka pintu pelan-pelan, mungkin dia takut kalau ada peringatan ketiga dari Pak Satpam yang membuat kami didepak dari hotel.
Halo guys, ucap suara cempreng yang khas itu. Dan itu adalah Reno. Reno? Teriakku tanpa sadar yang langsung dibungkam Ivan. Lo mau dikeluarin dari hotel? Bisik Ivan sinis. Ada suara-suara deheman yang tak enak didengar. Bener kan? Temanku yang lain melirik kami dengan tatapan yang tak bisa diartikan dengan mudah. Setelah aksi bisik-bisikan karena takut diketuk Pak Satpam lagi, kami memutuskan melakukan sesi curhat. Sesi curhat cerita horor. Sama seperti saat main stako tadi, kami bertujuh duduk melingkar, lampu kamar mati, penerangan kami hanya ditemani dengan senter yang setengah redup. Jadi gue pernah baca di internet, ada permainan namanya hitung langkah kami. Jika yang paling pintar bercerita memulai aksinya. Ini ceritanya benar. Udah banyak korbannya. Alah, ditipu di internet. Celetuk Ivan yang langsung disambut gerutu tak jelas dari kami karena mengganggu suasana seram yang kami ciptakan. Diam lo Van, lanjut Cik. Reno yang penasaran langsung menginterupsi Ivan sebelum Ivan memperpanjang celotehannya. Permainannya di dalam hotel. Kalau genap, kalian bisa langsung main. Kalau ganjil, harus ada yang dibunuh. Biasanya hanya ada satu orang yang berhasil selamat. Jadi kalau kita jalan di dalam hotel, kan banyak lorong. Kita jalan tanpa arah lewat semua lorong dan bilang, Cika berhenti sejenak sambil menatap kami satu persatu. Bawa kami masuk. 1 langkah, 2 langkah. 1 langkah kami menanti permainan. Bawa kami masuk. Di mana pintu masuk? Kami menunggu giliran kami. Bulu kuduk merinding seketika. Udara di ruangan ini mendadak dingin. Padahal AC tadi tak sedingin ini. Ayo coba kita genapkan. Tiba-tiba Ivan berujar semangat. Boleh tuh, kita buktikan benar atau hoaks, saut Mela. Dia memang terkenal tidak takut pada hal mistis. Aku menolak ajakan mereka berdua. Cari mati saja. Apalagi Bali dikenal dengan hal-hal mistisnya yang masih kental. Gak lucu banget kan? Kalau pulang dari sini gak bakal ketemu papa mama. Namun usahaku sama sekali tidak berhasil. Mereka berdua berhasil membujuk temanku yang lain. Dan terpaksa aku ikut. Dan aku ditinggal sendirian di dalam hotel. Menyebalkan. Yakin kalau kita gak bisa balik gimana? Kalau kita mati gimana? Tanyaku takut. Jangan takut Hes, kan ada Ivan. Goda Reno yang sudah siap di depan pintu. Tenang aja, itu cuma hoaks kok, bisik Ivan menenangkan. Ivan segera memimpin jalan diikuti Mela dan Nona yang bersemangat. Mereka berjalan mengendap-endap layaknya detektif seolah takut ketahuan paksa. Aku tak mau melewatkan kejadian lucu tersebut dan langsung merekamnya lalu mempostingnya ke dalam Instagram. Hello Ghost, kutulis caption seperti itu. Ayo Cik, kapan kita ngomong mantranya? Tanya Ivan semangat. Sekarang aja, tapi bareng-bareng ya. Jika sudah tak sabar kelihatannya. Reno memberi aba-aba untuk kami mengucapkan mantra abal-abal yang membuat bulu kuduku merinding seketika. Bawa kami masuk. 1 langkah, 2 langkah. 1 langkah kami menanti permainan. Bawa kami masuk. Di mana pintu masuk, kami menunggu giliran kami. Kami berenam mengucapkannya bersamaan. Kami menyebutkannya terus-menerus. Belum ada hal aneh yang terjadi. Mungkin ini memang hoaks. Nyatanya tak ada yang berubah dari lorong hotel. Walah, ini beneran hoaks cuy, ucap Ivan sambil terbahak. Reno dan Mela mulai menghembus napas kesal. Mereka tampaknya tak sabar dengan hal mistis yang akan mereka temui, seperti yang ada di film-film semacam Corpse Party. Ya udahlah, balik yuk, ucapku sambil melihat jam di ponselku. Udah 12:30 nih. Ivan menoleh padaku. Tatapannya kelihatan bingung. 12:30. Lah, rasanya kita jalan udah jauh. Masa masih 12:30? Di kamar tadi gue lihat udah 12:30. Ponsel lo rusak tuh Hes. Iya ya. Tadi di hotel rasanya sudah 12:30. Masa masih 12:30? Ponselku beneran rusak nih. Ya udah, balik yuk, ajakku lagi. Kami pun setuju untuk balik ke kamar hotel dan kembali main stako sekaligus memakan pizza kami.
yang masih sisa 2 kotak. Ivan memang pintar, membuat cewek gendut bisa-bisanya dia beli 5 kotak pizza. Biasanya jalan kembali pulang terasa cepat, tapi kali ini terasa berputar-putar. Mungkin ini karena kami terlalu asik berputar-putar tanpa arah dan tujuan. Ini perasaan gue atau memang kita udah 2 kali lewat di lorong ini? Tanya Mela memastikan. Serius? Masa kita kesasar di hotel? Canda Reno yang diselingi tawa dari kami. Mela kalau ngomong suka benar ya. Kita beneran lewat di sini 2 kali loh. Bego amat sih. Siapa yang mimpin jalan? Tambah Ivan. Entah kenapa perkataannya tak sepenuhnya candaan. Padahal dia yang sedang memimpin jalan. Jika mengeluarkan ponselnya diselingi raut wajah yang tak enak. Ponsel gue kok juga masih 12:30 ya? Tanyanya. Cek ponsel kalian, jam berapa di sana? Ivan tampaknya merasa ada yang tidak beres. Kami semua mengeluarkan ponsel kami dan mengecek jam. Ternyata semua jam 12:30. Serius ini? Mulai horor. Ini mulai gak lucu. Kalian kalau bercanda kok suka gak lucu sih? Ucapku sambil tertawa garing. Serius ini gak lucu guys. Kalian kok calm down. Ini cuman kebetulan. Ini hoax kan? Oke, pelan-pelan kita cari lagi kamar Mela. Atau kita ke kamar gue yang di lantai 3. Kita naik lift. Reno berusaha menenangkan kami yang mulai panik. Jangan naik lift, serem. Naik tangga aja, ujar Nona dengan sedikit terisak. Non, lo bisa nangis? Cewek juga lo. Canda Ivan yang justru membuat Nona langsung menangis. Aku memukul punggung Ivan. Gila lo. Anak orang nangis malah lo ejekin. Jangan buat suasana gaduh deh. Gue tahu lo suka ngelucu. Tapi bodoh. Jika dan Reno berusaha menenangkan Nona yang menangis terseduh-seduh. Kami berenam sepakat naik tangga ke lantai 3. Di mana kamar Reno berada. Setidaknya naik tangga terlihat lebih aman dibandingkan lift. Aku mengucapkan doa dalam hati. Takut kalau sesuatu yang bercokol di pikiranku menjadi kenyataan. Aku takut jika film-film horor yang sering kami tonton di kelas menjadi kenyataan. Kok masih di lantai 2? Kataku saat melihat nomor yang tertera di depan kamar hotel. Ini mulai gak benar. Mana ada hoaks segini gak lucu. Ivan membisikku jika semua akan baik-baik saja. Tapi aku tahu jika semua tidak baik-baik saja. Ini sudah salah. Aku gak seharusnya ada di sini. Nona tiba-tiba berteriak histeris. Tidak! Tidak! Teriaknya sambil berlari menjauhi kami. Dia terus berjalan mundur dari kami. Berteriak tidak jelas seperti dikejar hantu. Nona! Teriak kami sambil berusaha mengejarnya. Nona terus berlari tak jelas ke sana ke sini. Tanpa mengindahkan panggilan kami. Tiba-tiba Nona berbalik menatap kami tajam. Jangan dekatin gue. Jangan. Langkahku terhenti saat melihat sesuatu di belakang Nona. Awalnya tak jelas. Tapi makin lama sangat jelas. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai. Wajahnya tak jelas. Tertutupi rambutnya yang panjang. Siapa dia? Hantu. Ini sama sekali gak lucu. Ini sudah jelas. Bukan hoax. Itu siapa di belakang Nona? Tanya Reno setengah terbata-bata. Ternyata bukan aku saja yang melihatnya. Nona berteriak histeris saat rambut panjang itu melilit tubuhnya. Satu langkah tak bisa kembali. Satu langkah tak ada jalan keluar. Satu langkah menunggu giliran. Sayap-sayap terdengar bisikan pelan di telingaku. Wah. Aku berteriak saat suara-suara itu seperti bernyanyi di kepalaku. Gue gak mau dengar. Gue gak mau. Hesya. Ivan berusaha menyandarkanku dengan mengguncang punggungku kuat. Ivan memeluk erat-erat saat suara-suara itu berhenti bernyanyi di kepalaku. Aku balik memeluknya. Ini sudah tak benar. Aku gak mau di sini.
Aku mau pulang. Jangan nangis, kita pasti pulang kok. Percaya sama gue. Nona, Nona, teriak Reno histeris. Kami semua mengerahkan pandangan pada Nona. Yang, loh, mana Nona? Kami tak menemukan tubuhnya. Jangan bilang cipratan darah dan potongan daging itu Nona sudah tak berbentuk. Tubuhnya berceceran di lantai. Darahnya membentuk pola abstrak di dinding. Reno mendekati potongan daging yang jelas adalah tubuh Nona. Dia berteriak histeris. Baru kemarin, kami merencanakan sesuatu yang besar. Reno akan menyatakan cinta pada Nona. Tapi, Nona, bangun loh. Lo bilang gak akan mati sebelum punya anak. Kata lo mau mati kalau umur lo udah 70. Lo jangan bohong, Non. Reno tampak frustasi dan berusaha mengumpulkan potongan tubuh Nona. Cik, lo kok tega ngelakuin ini ke gue? Kenapa lo harus ceritain hal gak masuk akal yang bikin Nona mati? Kenapa lo bikin kita kejebak gini? Bentak Reno. Cika balik meneriaki Reno. Mereka saling berteriak, hampir saja Reno menampar Cika jika tidak dihentikan oleh Ipan. Lo jangan gila, Ren. Dan lo, Cik, coba lo ingat, di internet apa aja yang lo baca? Apa yang bisa bikin kita selamat? Ucap Ipan menenangkan. Cika yang sudah lebih tenang mulai menceritakan apa yang dia baca di internet. Kata dia, permainan itu adalah kita mencari ruangan yang tepat. Kita harus balik ke tempat kita mulai. Jika salah, maka akan ada nyawa yang dikorbankan. Jika kita tak cepat dalam 30 menit, akan ada satu korban lagi. Jadi Cika curiga saat jam di ponsel kami semua mati secara bersamaan karena kami tidak bisa menentukan sudah berapa lama waktu yang kami habiskan. Berarti Nona korban pertama karena kita tidak cepat bergegas, telak Mela. Cika mengangguk ragu. Gue pikir iya. Ya Tuhan, kok bisa-bisanya gini sih? Reno berteriak frustasi. Terus sekarang kita harus apa? Gimana tahu ruangan yang benar di mana? Lucu, ngajak mati pakai acara rumit. Apa perlu gue buka semua pintu? Hah? Ipan menonjok wajah Reno, berusaha menenangkan lelaki itu yang hampir gelap mata untuk membuka asal semua ruangan. Kami pun menyusun sebuah rencana konyol. Karena kami sendiri tak tahu ruangan itu di mana. Mungkin saja ruangan pertama tempat kami memulai perjalanan ini adalah kamar Mela. Itu tebakan kami. Tebakan konyol. Tebakan berisiko. Tapi kami tidak ingin membuang waktu. Kami berputar-putar mengitari semua lorong sembari mengingat nomor-nomor kamar agar kami tak mengulang lorong yang sama. Ren, lo ngitung gak? Ini udah berapa menit? Tanya Ivan. Tak ada sautan. 1, 2, 3. Masih tidak ada sautan. Perasaan ini pasti ada yang aneh. Aku segera menoleh ke belakang. Mataku terbelalak sempurna ketika diberi pemandangan mengerikan. Tubuhku bergetar. Tubuhku luruh ke lantai seakan kakiku tak mampu menahan bobotku. Wah, Reno! Teriak Mela sembari menangis. Reno disiksa. Aku tak tahu kata yang tepat untuk mengatakan pemandangan ini. Aku tak tahu sejak kapan Reno begini. Tapi leher Reno sudah tergantung di langit-langit hotel. Yang aku bingung, siapa dua bocah itu? Kenapa mereka menusuki Reno dengan gunting? Melihat usus Reno berurai dengan daging yang menempel di gunting. Aku tak kuat melihat ini. Wajah Reno terlihat kesakitan, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Matanya melotot tajam pada kami. Urat-urat di kepalanya terlihat jelas. Dan tawa dua anak kecil itu menggema bagai nyanyian menakutkan di kepalaku. Kita jangan buang waktu, ayo bergegas. Jangan menambah korban, kata Cika dengan tegas, namun jelas jika dia sedang ketakutan. Kita gak nolong Reno? Tanya Mela. Apa yang bisa kita tolong? Lo bisa lihat kan? Kita nolong dia, tandanya kita nyerahin nyawa. Gak ada yang selamat, jangan bego Mel, bentak Cika. Ivan membantuku berdiri dan menuntunku. Ya, kami harus melanjutkan atau kami akan mati bersama. Sorry, gue nyerah. Gue gak bisa lanjut.
Hati gue gak setega itu buat lihat ini semua, ucap Mela. Apa yang dia lakukan? Bodoh. Sedang apa dia di depan pintu itu? Dia mau buka pintu itu. Dia mau cari mati. Jangan bodoh Mel, bentak Ivan. Mela tidak mengindahkan ucapan kami. Dia tetap membuka pintu itu. Jelek. Wah! Teriakku refleks saat melihat Mela terkapar dengan 2 buah pisau menancap di tengkuknya. Seseorang keluar dari ruangan yang dimasuki Mela. Badut. Iya, itu badut. Matanya menatapku tajam, namun bibirnya tersenyum sumringah. Ya Tuhan, apalagi ini? Badut biasa saja aku sudah tidak takut. Dan ini badut pembunuh. Tak sadar aku menggenggam erat tangan Ivan saat sang badut menarik rambut Mela dan menyeretnya masuk. Terdengar suara rintihan minta tolong dari Mela. Tanganku ditarik Cika kasar. Aku terkejut dengan sikapnya yang tiba-tiba. Jangan buat waktu lagi. Cika berlari tanpa arah. Cika sedari tadi tak mengindahkan teman-teman kami yang sekarat, bahkan mati. Cika, Hesya, ini 203. Kamar kalian kan? Teriak Ivan. Aku dan Cika menghentikan langkah kami dan berbalik ke Ivan. Aku tak begitu yakin jika kamar kami nomor 203. Tapi kelihatannya benar. Iya benar, 203, benar. Cika tampak paling bersemangat. Dia langsung membuka ruangan. Aku dan Ivan mengikuti Cika dari belakang. Semoga ini berakhir. Aku sedikit berharap jika teman-temanku yang lain bisa kembali hidup. Atau ini hanya sekedar mimpi buruk saja. Tunggu. Ruangan di sebelah tadi kok nomor 250? Tapi ini 203, ucar Ivan tiba-tiba. Ini jebakan, tebakku. Cik. Aku terbelalak saat pemandangan di depanku berubah drastis. Cika menggenggam sebelah pisau. Sorot mata Cika menatap kami berdua tajam. Wajahnya rusak. Saat melihatnya, mengingatkanku pada Annabelle sekaligus Chucky. Sangat menyeramkan. Kita harus keluar, ini gak beres. Cika gak beres, aja Ivan. Terlambat, tak ada pintu keluar, tak ada jalan kembali. Cika bersuara sembari tersenyum sinis. Namun suaranya terdengar asing, tidak selembut suara Cika biasanya. Suaranya terlalu berat dan mengintimidasi. Cika kerasukan. Ini apa lagi sih? Kejadian setelahnya aku tak begitu mengingat. Tapi aku jelas melihat Cika berusaha menyerang kami. Ivan terlebih dahulu tergeletak dengan berurai darah. Bola matanya menggelinding di dekat kakiku. Giliranku. Cik, lo mau apa? Tanyaku ketakutan. Cika terus maju mendekatiku. Aku tidak tahu jika rasa sakit akan seperti ini. Cika menarik rambutku kasar, menghujamkan pisau pada mulutku. Aku bisa merasakan pisau menancap di tenggorokanku. Darah keluar dari mulutku. Aku tidak bisa menyangka jika Cika akan mengincar mataku. Dia menusuk mata kiriku. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk berteriak dan mengungkapkan rasa sakit ini. Gue gak nyangka kalau gue bisa dapat kesempatan buat bunuh lo. Gue gak tahu kenapa mereka ngincar tubuh gue. Tapi gue bersyukur setidaknya sebelum gue mati, gue bisa bikin lo menderita. Kenapa? Tapi kenapa? Kenapa aku? Apa salahku? Lo bingung kenapa gue bunuh lo? Lo terlalu serakah. Harusnya lo tahu kalau gue suka sama Ivan. Tapi lo tetap di dekat dia. Mungkin gue harus bikin otak lo biar sadar. Aku tak tahu apa yang dilakukan Cika. Tapi rasa sakit langsung membuat kesadaranku hilang. Aku tak tahu apa-apa lagi. Tak ada masa depan indah lagi. 17 tahun yang terbuang karena permainan bodoh itu. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja ceritanya. Bagi kalian yang suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan.